Dzień dobry, balik lagi ke channel kita dengan saya Aprilia. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia selalu. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas sedikit mengenai kondisi yang saat ini terjadi di Ukraina. Ukraina merupakan negara yang bersebelahan langsung dengan Polandia, di mana beritanya udah kesebar di mana-mana. Memang pada saat ini Ukraina telah sedang mengalami invasi yang dilakukan oleh Rusia. Ya, jadi tujuan dibuatnya video ini tuh adalah ingin berbagi sedikit informasi aja, karena dari kemarin saya dan Sukrawan mendapat beberapa pesan atau teks atau pertanyaan dari teman-teman kan, khususnya teman-teman yang tahu ya kalau kita lagi di Polandia. Mereka pada nanya gimana keadaan di sana, saudara-saudara juga nanya gimana kalian, aman nggak, gimana kondisinya, aman nggak, kerjaan gimana, lancar nggak. Jadi sedikit informasi, kita di sini aman-aman aja karena kebetulan juga invasinya kan di Ukraina. Syukurnya tidak sampai ke Polandia karena memang Polandia tidak ada hubungannya dengan permasalahan antara Ukraina dan Rusia. Dan kebetulan juga tempat tinggal kita memang jauh banget dari perbatasan Polandia dan Ukraina. Kalau kita tuh tinggalnya dekat sama perbatasan Jerman, jadi di barat, ini memang jauh banget. Dan untuk kondisi pekerjaan, syukurnya kita masih aman. Terus teman-teman kita yang kerja di pabrik, di hotel juga masih aman, masih belum ada impact dari adanya invasi ini. Ya, dan mudah-mudahan seterusnya juga tidak terdampak dari adanya invasi ini. Terus mengenai kondisi saat ini, teman-teman sebenarnya kita bisa lihat di berita ya, karena saya juga nggak tahu pasti seperti apa real kondisinya di Ukraina, tapi terlihat dari berita memang serangan-serangan yang diluncurkan oleh tentara Rusia itu cukup parah, terlihat dari berita. Saya nggak mau ngebahas banyak mengenai latar belakang apa invasinya. Nanti saya cantumin deh beberapa sumber yang menjelaskan alasan pemerintah Rusia menjalankan atau melakukan invasi terhadap Ukraina. Karena di sini saya nggak mau ngebahas tentang hal itu karena kita kapasitasnya cuma sebagai pendatang juga. Jadi gimana ya, agak kurang pas aja kalau ngebahas itu, kan lebih ke berbau politik sama urusan antar negara kayak gitu. Nah, terus untuk selanjutnya next informasi juga, kita di kantor ProSupport itu membuka penggalangan dana sama donasi sama sumbangan. Jadi buat teman-teman yang ada rezeki lebih bisa menyalurkan bantuannya melalui kita, yang nanti kita akan kirimkan langsung untuk warga Ukraina yang masih ada di Ukraina ataupun yang sudah mengungsi ke Polandia. Nah, untuk detail untuk teman-teman yang mau nyumbang, ini bisa berupa dana atau bisa berupa sumbangan berupa makanan atau baju-baju. Karena saat ini khususnya untuk para pengungsi yang ibu-ibu dan anak-anak itu, mereka memang lebih membutuhkan makanan, khususnya makanan bayi, makanan anak-anak, dan makanan orang dewasa juga. Mereka juga membutuhkan selimut, pakaian dalam, terus baju-baju hangat juga mereka perlu, dan alat-alat seperti alat kebersihan kayak sikat gigi, sabun, kayak gitu, mungkin tisu basah, sama pampers untuk bayi. Dan berdasarkan informasi yang baru banget kita dapat dari salah satu teman kerja kita, jadi salah satu teman kerja kita ini orang Ukraina dan dia punya direct kontak sama salah satu tentara yang bertugas di Ukraina. Jadi mereka saat ini tuh sangat membutuhkan obat-obatan karena kan cuaca lagi dingin, jadi mereka cepat banget terserang flu, batuk, kayak gitu, demam. Jadi mereka perlu obat-obatan yang bisa menangani kondisi tersebut. Nah, karena kan para tentara ini bertugas jelas udah pastinya outdoor kan, dan kondisi masih dingin karena masih winter, jadi mereka cepet banget yang namanya terserang flu, pilek, batuk, sama demam. Nah, kita sendiri kerja di Poland itu benar-benar berdampingan banget dengan para pekerja yang dari Ukraina juga. Di kantor juga ada orang Ukraina yang kerja, jadi kita universal banget di sini. Kita benar-benar ngerasain banget, sampai dari kemarin itu ada salah satu teman kerja kita yang udah karena keluarga dia masih di Ukraina, jadi dia benar-benar nggak bagus banget kondisinya untuk datang kerja karena dia masih down banget. Dan kita juga sebagai sama-sama pendatang lah di sini, kita merasakan kesedihan mereka
struggle yang mereka, khususnya melihat apalagi kalau keluarganya masih di Ukraina kayak gitu. Jadi kita sebagai salah satu working agency yang ada di Gursuf berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para korban perang dan juga para tentara yang sedang berjuang di Ukraina. Harapan kita semua tentunya kita berharap hal buruk ini cepat berakhir dan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina segera dihentikan agar tidak terjadi kerusakan ataupun korban jiwa lainnya. Jadi biar udah sampai sini aja gitu loh. Itu harapan kita ya sebagai masyarakat biasa lah bilang, dan tentunya harapan semua orang juga saya yakin, karena invasi ini tidak hanya merugikan secara material tapi juga korban jiwa, dan tentunya pasti bakal berbekas banget untuk masyarakat yang selamat karena mereka pasti bakal trauma dan mereka bakal struggle untuk memulai kehidupannya kemudian. Jadi basically kita berharap yang terbaik, tentunya itu biar ini segera berakhir. Di akhir kata mari kita masing-masing berdoa biar keadaan ini cepat membaik dan kondisi segera pulih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekian video kali ini. До візення. Па-па. Влізло майже все. Це оставляємо тут. Теж волонтери і люди сплять. Оставимо це людям. Спасибо, що поміг з Горани. Мирослав, Луцьк. Всі з Волині. Помагаємо чим можемо. Загрузили на Україну машину. Давай, сюди. Слава Україні! Героям слава! Ура! Супер, все.